Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wulandari dari Prodi PGMIB dengan NIM 2310400844. Saya di sini mau micro teaching mata kuliah fikih. Oke, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Yang semangat dong, ayo yang semangat. Ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kita hari ini mau belajar syarat dan rukun sholat. Ya, benar banget, Mbak. Kita hari ini mau belajar syarat dan rukun sholat. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Ayo Mbak, Mbak Siti dipimpin. Ayo 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, setelah kita berdoa, langsung saja ya ke materinya ya anak-anak ya. Syarat dan rukun sholat. Ada yang tahu syarat sholat itu apa? Syarat sholat itu, ya benar banget, syarat sholat itu adalah segala sesuatu yang menentukan kesahannya sholat. Seperti itu, bagus banget Mbak. Ini ya, Ibu mau bacain syarat sholat itu apa sih? Syarat sholat itu menurut kitab Safinatun Najah, syarat sholat itu adalah segala sesuatu yang menentukan kesahan sholat. Syarat adalah segenap sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Sementara rukun adalah segenap sesuatu yang harus dipenuhi pada saat sholat dilaksanakan. Jadi syarat sholat tadi apa? Syarat sholat tadi yang menentukan kesahannya sholat. Sedangkan yang rukunnya tadi apa? Yang rukunnya, rukun sholat itu yang harus dipenuhi saat sholat seperti ruku, sujud, seperti itu. Next. Ada yang tahu nggak apa aja sih syarat sholat itu? Ada yang tahu nggak syarat sholat itu apa aja? Syarat sholat itu ada 8 ya anak-anak ya. Syarat sholat itu ada 8. Yang nomor 1, ada yang tahu nggak nih apa nih? Yang nomor 1 syarat sholat itu apa? Benar banget, suci dari hadas kecil dan besar. Benar banget Mbak. Kasih tepuk tangan dulu dong dengan Mbak Dina. Nah, yang syarat nomor 2 apa anak-anak? Ayo. Syarat nomor 2 itu suci dari najis. Suci dari najis di badan, di pakaian, dan di tempat sholat. Jadi semuanya itu harus suci ya anak-anak. Semuanya itu harus suci. Dari badannya kita harus suci dulu. Makanya kita dianjurkan untuk bebersih terlebih dahulu. Dan untuk melakukan wudhu seperti itu ya. Terus bersih pakaiannya gimana tuh? Bersih pakaiannya tuh ya pakaiannya yang nggak kena kotoran, nggak kena najis seperti itu. Kalau misal di bajunya ini kena kotoran cicak, langsung ganti baju dulu aja. Kalau mau sholat langsung ganti baju dulu kan, itu masih kena najis seperti itu. Terus syarat nomor 3 itu apa? Syarat nomor 3 itu menutup aurat. Jadi menutup aurat untuk bagi laki-laki itu auratnya mana sampai mana? Aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Kalau auratnya perempuan itu semuanya kecuali muka dan telapak tangan. Kalau sholat, kalau perempuan itu semuanya harus tertutup ya. Kalau mukenanya itu seperti ini, biar
biar jidatnya ini masih ada, untuk kan jidat ini harus ditempelin ke lantai. Jadi langsung tetap kelihatan seperti ini, tapi rambutnya tidak kelihatan. Terus kalau untuk dagu di sini, untuk di sini itu tuh mukenanya harus di depan sini, mukenanya harus di depan, mukenanya harus di depan sini ya. Harus di depan sini karena di sini itu masih aurat ya anak-anak. Yang di belakang sini itu masih aurat. Jadi sebisa mungkin harus ditutup seperti itu. Nanti mukenanya di sini. Lanjut, menghadap kiblat. Kiblatnya di mana kita? Di Ka'bah. Itu arahnya di barat. Seperti itu ya, anak-anak ya. Kalau sholat menghadap kiblat, kiblatnya itu Ka'bah, kalau kita itu di baratnya Indonesia kita. Terus, yang kelima, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat. Misal kamu mau sholat zuhur, tapi baru jam 11, itu belum boleh kan? Kalau zuhur itu biasanya jam setengah 12 sampai jam 12-an, seperti itu. Nah, kalau sholat itu udah masuk waktu sholat, udah azan gitu, baru boleh sholat. Kalau belum azan, ya belum waktunya sholat, juga belum boleh sholat. Terus, lanjut, nomor 6, itu mengetahui rukun-rukun sholat. Mengetahui rukun-rukun sholat itu apa aja? Rukun-rukun sholat itu ada niat, takbiratul ihram, dan seterusnya. Nomor 7 itu tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun sholat itu sebagai sunnah. Jadi rukun-rukun sholat itu wajib semua ya teman-teman. Terus nomor 8 itu menjauhi semua yang membatalkan sholat. Apa aja yang membatalkan sholat? Apa aja ayo? Kentut, tidur itu membatalkan sholat ya anak-anak ya. Karena apa? Karena saat tidur itu kita kehilangan akal, sedangkan orang yang kehilangan akal itu tidak diwajibkan untuk sholat. Lanjut, rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Ayo, ada berapa rukun sholat? Benar banget. Rukun sholat dalam kitab Safinatun Najah itu ada 17 ya anak-anak ya. Ada 17 rukun sholat. Apa aja itu 17 kok banyak banget? Nomor 1, harus yang paling utama itu niat. Yang paling utama itu niat. Terus takbiratul ihram. Rukun yang kedua itu takbiratul ihram. Terus yang rukun yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau tidak mampu berdiri, boleh tuh dianjurkan untuk duduk berbaring gitu boleh. Terus nomor 4 itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu wajib ya anak-anak ya. Dalam surat itu membaca surat Al-Fatihah itu wajib. Setelah Al-Fatihah itu kita ruko. Dalam rukun sholat itu nomor 5 ruko. Setelah membaca Al-Fatihah. Ruko. Terus nomor 6 itu tumak ninah. Tumak ninah ada yang tahu apa itu tumak ninah? Tumak ninah itu diam sejenak. Diam sejenak waktu ruko. Jadi kalau ruko itu jangan buru-buru baca bacaannya. Diam sejenak dulu. Sekali nafas atau Allahu Akbar itu. Terus iktidal, nomor 7 iktidal itu berdiri setelah ruko. Jadi berdiri setelah itu ruko itu rukun sholat ya teman-teman. Terus dekat 8 itu tumak ninah lagi. Tumak ninah tapi dalam waktu iktidal. Jadi iktidal setelah rukuk itu juga ada tumak ninahnya. Terus nomor 9 itu bersujud 2 kali. Nomor 9 itu bersujud 2 kali, Terus nomor 10 itu tumak ninah dalam waktu bersujud. Jadi bersujud itu juga ada tumak ninahnya ya teman-teman. Terus setelah itu ada rukun sholat. Rukun sholat yang ke-11 itu apa? Rukun sholat yang ke-11 itu duduk di antara dua sujud. Bacaannya gimana teman-teman? Bareng-bareng. Pinter banget. Terus nomor 12 itu tumak ninah. Tumak ninah lagi nih dalam waktu ketika duduk. Ketika duduk di antara dua sujud itu ada tumak ninahnya juga. Terus nomor 13. Nomor 13 itu ada tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu apa? Tahiyat akhir. Nomor 14 itu duduk di waktu tasyahud akhir. Nomor 15, bersolawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Jadi saat tasyahud akhir itu kita membaca solawat pada Nabi itu termasuk rukun sholat. Yang ke-16 itu salam. Salamnya ke kanan dulu apa ke kiri dulu?
ke kanan dulu, benar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ke-17, apa itu? Tertib atau berurutan. Jadi kalau sholat itu rukun-rukunnya harus tetap ya. Nggak boleh nih, nggak boleh setelah takbiratul ihram langsung sujud gitu, nggak boleh. Harus tertib dulu, harus baca Al-Fatihah seperti itu. Sudah, mungkin ini saja materinya hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, langsung saja ya. Oh ya, langsung saja. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, hati-hati di jalan.